Sadar gak sih, kita tuh sering rasa sibuk, padahal cuma scroll. Pada nyatanya scrolling emang nikmat banget sih. Tapi jangan salah, scrolling juga bisa nambah literasi loh. Halo, kamu nontonnya konten-konten edukasi, kayak tips, sejarah, sains. Terus kamu paham deh isinya apa? Gak cuma asal lewat. Kamu cari tahu dulu lebih dalam, kayak baca komentar, lihat Google, lihat sumber pertama. Biar kamu bisa bedain juga mana opini, mana fakta. Tapi kalau kamu bosen, nontonnya video edukasi yang ringan, kayak animasi atau podcast yang bisa sambil masak, sambil rebahan, atau sambil ngopi. Gimana jadinya kalau rasa bosan itu nggak dilawan? Kamu bakal asal baca informasi, percaya hoax, bahkan jadi penyebar hoax. Kedua, minimnya etika digital, di mana kamu bakal komen-komen gak jelas, atau bahkan perundungan cyber. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Nah, ini akibatnya kalau kamu kekurangan literasi keuangan. Kamu bakal terjerat pinjol dan bisa sampai kehilangan peluang kekayaan. Diteror pinjaman online. Dan yang terakhir, buta huruf fungsional. Kamu baca tapi kamu nggak tahu isinya apa. Dari PISA bahwa anak-anak muda Indonesia itu buta huruf. Bukannya tidak bisa baca, tapi functionally illiterate gitu kan ya. Artinya bisa baca, cuma kemampuannya menangkap isi bacaan gitu dan mengolah isi bacaan itu digabung dengan bacaan-bacaan lain menjadi visi pribadi itu rendah sekali gitu kan ya. Itu adalah contoh orang yang tidak terliterasi. Dih, sok banget kamu, emangnya kamu lebih pintar? Lah emangnya kamu mau Indonesia diisi oleh orang yang tidak terliterasi? Ini adalah contoh orang yang tidak memiliki literasi berbicara. Terliterasi dengan baik itu bukan soal baca buku tebal tiap hari, tapi lebih ke gimana cara kita mengelola, menerima, memahami, atau bahkan memanfaatkan informasi dengan baik. Santai aja, tapi konsisten. Gimana caranya biar terliterasi dengan baik? 1. Kamu mulai dulu aja deh dari baca hal-hal yang kamu sukai. Literasi bukan kompetisi. Mulai dari baca yang ringan, kayak artikel, komik, postingan edukatif, caption panjang yang menarik, atau thread yang bermanfaat. 2. Jangan asal baca aja, pahami isinya. Tanya diri kamu sendiri, apa yang aku baca? Ini bikin otak kamu jadi paham. Gak cuma lewat doang kayak angin. 3. Biasakan cross check informasi. Zaman sekarang tuh informasi yang masuk di media sosial gampang banget dipelintir. Kalau ada informasi yang meragukan, cek sumber lain. Simple tapi ampuh biar gak kena prank berita hoax. 4. Latihan berpikir kritis. Kamu harus bisa bedain mana opini, mana juga fakta. 5. Konsumsi konten-konten yang berkualitas. Gak harus buku, bisa podcast, artikel, infografis, video edukasi, atau lainnya. 6. Kalau bisa, tulis apa yang kamu pahami. Gak harus panjang, bisa catatan singkat atau rangkuman aja. Nulis itu kan bikin kamu ngerti 2 kali lebih dalam. 7. Kurangin doom scrolling. Scrolling tanpa tujuan bikin literasi kita makin pendek. Bukan soal HP jelek, tapi karena kita sering banget baca hal-hal yang gak nambah apa-apa. Dan yang terakhir, obrolin apa yang kamu baca. Diskusiin sama teman atau komunitas. Ini ampuh banget buat mempertajam pemahaman kamu. Sekarang kamu paham kan kenapa literasi penting banget? Jadi kapan kamu mau mulai? Kenalin, aku Febila Tridianingsih, mahasiswa Universitas Siber Asia yang berasal dari Kota Kuda.